Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Oktaviani Putri, NIM 18010004, asal kelas dari TPA 18. Di sini saya akan membahas tentang jawaban dari UAS Teknik Pemboran. Nah, soal yang pertama ada lumpur dengan material tinggi saat akan dipakai pada formasi sel dapat mengakibatkan. Nah, di sini itu dapat mengakibatkan pipanya itu terjepit karena pada formasi sel ketika terkena air akan bereaksi sehingga terjadi pengembangan di formasi sel yang mengakibatkan pipanya terjepit. Jadi ini pipanya tuh jadi terjepit karena ada pengembangan dari formasi sel. Nah, untuk cara penanggulangannya sendiri itu dapat diganti bahan dasar lumpurnya. Misalnya yang tadinya water based mud menjadi oil based mud. Yang kedua ada soal ketebalan mud cake yang timbul di dinding lubang dipengaruhi oleh. Nah, di sini adalah ketebalan mud cake itu dapat dipengaruhi oleh besarnya porositas pada lapisan batuan yang mengakibatkan banyaknya partikel yang menempel pada dinding lubang sehingga membentuk mud cake yang tebal. Dapat juga dipengaruhi oleh filtration loss karena semakin besar filtration loss maka akan semakin besar mud cake-nya. Soal yang ketiga ada differential sticking cenderung akan terjadi pada. Nah, di sini differential sticking itu akan cenderung terjadi pada formasi yang poros dan permeable. Selain itu juga differential sticking dapat terjadi pada formasi yang tekanannya itu rendah. Jadi di differential sticking ini itu dapat terjadi pada formasi yang poros dan permeable. Contohnya itu seperti ini. Yang keempat ada soal lumpur yang terlalu kental akan menyebabkan. Jadi jika lumpur terlalu kental dapat menyebabkan keruntuhan atau kerusakan pada formasi. Karena jika lumpur terlalu kental maka viskositas akan tinggi sehingga formasi akan dengan mudahnya menjadi runtuh. Contohnya seperti ini. Jadi si lidahnya itu jadi loss gitu, interfraktur, terus terjadi loss circulation. Yang kelima, apabila menurunkan rangkaian mata bor, di mana lumpur mempunyai yield strength besar, kemungkinan yang dapat terjadi adalah, nah di sini ada kemampuan untuk menahan serbuk bor. Maksudnya adalah karena di sini yield strength itu kan berperan untuk menahan serbuk bor. Nah, tapi pada yield strength yang terlalu besar, pada saat memulai sirkulasi kembali, red pompa harus besar. Nah, yang keenam ada pada saat menurunkan rangkaian mata bor, pada pemboran yang cukup dalam, sering dilakukan sirkulasi berkala pada kedalaman tertentu. Hal ini bertujuan untuk, nah di sini itu tujuannya tuh agar cutting yang tertahan tidak terlalu banyak. Sehingga circulation terus dilakukan secara berkala agar serbuk bor terbawa keluar. Yang ketujuh ada untuk menurunkan kekentalan lumpur tanpa menaikkan water loss dapat ditambahkan bahan lumpur. Di sini itu dapat menambahkan bahan lumpur dari kue brako. Dengan penambahan 2% dari volume lumpur dapat memperbaiki air lapisan dan dapat menurunkan viskositas lumpur. Yang ke-8 ada jika water loss atau air lapisan dari lumpur cukup tinggi, maka kemungkinan besar yang dapat terjadi adalah, nah di sini itu yang dapat terjadi itu adalah mud cake itu menjadi tebal.
sehingga si pipanya itu dapat terjepit karena mud cake-nya itu terlalu tebal. Selanjutnya, lumpur bor dengan berat jenis yang terlalu tinggi dari yang diperlukan mengakibatkan, jadi ketika lumpurnya itu mempunyai berat jenis yang sangat tinggi, dapat mengakibatkan terjadinya rekahan atau fraktur. Nah, dari rekahan atau fraktur pada formasi itu dapat mengakibatkan loss circulation. Nah, yang 10 ada soal perhitungan. Ada 3 buah tangki lumpur dengan panjang 18 feet, lebar 10 feet, tinggi 8 feet. Nah, jika batasan boleh mengisi lumpur hanya 6 feet, maka volume lumpur dalam ketiga tangki tersebut berapa barrel? Nah, yang pertama itu di sini itu kan diketahui 3 buah tangki. Panjangnya 18 feet, lebarnya 10 feet, sama tingginya itu 8 feet. Nah, batasannya itu hanya boleh 6 feet. Dan yang ditanyakan itu berapa volume lumpur di dalam ketiga tangki. Jadi yang pertama adalah I sama dengan P dikali L dikali batasan lumpurnya. Jadi 18 dikali 10 dikali 6. Hasilnya 1080 feet. Nah, dikonversi ke liter jadi 30,582 liter. Nah, kan di sini itu dimintanya barrel. Jadi 1 barrel itu kan 159 liter. Jadi si 30,582 itu dibagi 159. Jadi 192 barrel. Nah, di sini dimintanya 3 buah tangki. Jadi 192 dikali 3 sama dengan 576 barrel. Nah, itu ada soal hitungan juga. Diketahui casing 95/8 inch, OD-nya 8,835. Terus ID-nya 40 lbs per feet. Diameter lubangnya 12 1/4 inch. Panjang casingnya 5000 feet. 1 feet itu 13 inch. Terus ditanyakan tuh volume anular. Nah, yang pertama itu mencari volume OD. Sama dengan 1/4 dikali Pi dikali OD pangkat 2 dikali L. Sama dengan 1/4 dikali 3, Pi-nya itu pakai yang 3,14. Jadi 1/4 dikali 3,14 dikali OD casingnya 0,802 pangkat 2 dikali 5000 sama dengan 2524,58. Nah, selanjutnya dicari volume hole-nya. 1/4 dikali Pi dikali ID dikali hole dikali L. Nah, di sini juga Pi-nya masih memakai 3,14. Nah, hasilnya itu jadi 4083,57. Nah, selanjutnya bisa dicari volume anular. Volume anular mencarinya itu V hole dikurangi VOD sama dengan 4082,57 dikurangi 2524,58. Nah, hasilnya 1559. Dikonvert ke BBL jadi 1559 itu dikali 0,17811 yang hasilnya jadi 277,68 barrel. Nah, soal yang nomor 12 itu untuk mendapatkan kecepatan pemboran yang optimum, parameter bor yang cenderung diubah-ubah ada. Nah, di sini itu parameter bor yang cenderung diubah-ubah itu tipe bit dan nilai OB. Karena itu kan saat melakukan pemboran itu yang pertama kita perlu perhatikan itu kita akan menembus lapisan batuan seperti apa, terus batuan tersebut perlu menggunakan tipe bit seperti apa, lalu dengan nilai WOB berapa. Jadi tipe bit dan WOB itu termasuk ke parameter bor yang cenderung berubah-ubah. Selanjutnya nomor 13, pada rangkaian BHA tanpa stabilizer, lubang dapat menyimpang dari sumbu vertikal. Hal tersebut diakibatkan oleh apa? Nah, di sini itu dapat diakibatkan oleh kelenturan pada sambungan drillstem. Karena tidak adanya stabilizer, maka ketika bit mengerus batuan,
memungkinkan bit untuk keluar atau berbelok dari suku vertikal. Nah, yang keempat itu jelaskan peran masing-masing dari 5 sistem pemboran. Nah, di sini yang pertama itu ada hoisting system atau sistem angkat. Hoisting system itu berperan untuk memfasilitasi pada saat menaikkan, menurunkan, dan menahan rangkaian pipa bor. Karena kan di sini hoisting system juga kan sistem angkat. Selanjutnya ada rotary system atau sistem putar. Nah, di sini rotary system itu berperan sebagai untuk memutar rangkaian pipa bor. Yang ketiga ada circulation system atau sistem sirkulasi. Nah, jadi di sini perannya itu untuk mengangkat dan mensirkulasikan subuk bor. Lalu yang keempat ada power system atau sistem tenaga. Nah, di sini itu power system itu berperan sebagai pemberi tenaga untuk alat pada setiap sistem yang memerlukan tenaga. Yang terakhir ada BOP system. Nah, di sini itu BOP itu berperan sebagai pencegah semburan lian atau blowout. Namun sebenarnya yang paling utama untuk mencegah semburan lian itu adalah fluider pemboran itu sendiri. Jadi BOP system hanya berperan sebagai peran sekunder saja. Nah, sekian pembahasan jawaban UAS dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya karena di sini juga saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.